Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mudatsirul Saputra dengan NPM 23 10.013. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu tentang kasus pembunuhan mutilasi oleh Prada DP. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Bapak Haswar Wijajanto SSMH. Baik, saya akan memulai presentasinya. Sebelumnya saya akan melakukan share screen dulu terlebih dahulu. Di sini kasus yang saya bawa yaitu Prada DP, yaitu kasus pembunuhan dan pemutilasi kekasihnya sendiri. Sebelum masuk ke kronologi, di sini ada definisi. Definisi dari pembunuhan. Pembunuhan dalam KBBI berasal dari kata bunuh, yang artinya mematikan dengan sengaja. Dan pembunuhan berencana menurut KBBI adalah tindakan membunuh yang direncanakan sebelumnya dengan sengaja dan matang. Artinya pelaku telah mempersiapkan dan merencanakan tindakan pembunuhan tersebut dengan kesadaran penuh sebelum melaksanakannya. Dan yang ketiga ada definisi dari mutilasi. Mutilasi menurut KBBI adalah perbuatan atau tindakan memotong atau merusak bagian tubuh seseorang atau sesuatu dengan kejam. Mutilasi seringkali merujuk pada tindakan yang menyebabkan kerusakan fisik yang parah atau perubahan bentuk pada tubuh atau objek tertentu. Lanjut, di sini ada profil dari Prada Dery Permana, yaitu pelaku dari kasus ini. Prada Dery Permana atau Prada DP merupakan seorang anggota TNI yang berusia 22 tahun. Ia bertugas di Satuan Taif di Rindam 2 Batu Raja. Rindam atau Resimen Induk Daerah Militer adalah lembaga pendidikan militer di bawah Komando Daerah Militer. Selain Akmil, Seskoad, Secapa, dan Kodiklat TNI AD. Lembaga ini memiliki tugas membantu menyelenggarakan latihan dan pendidikan bagi seluruh jajaran anggota Kodam. Rumah keluarga Prada DP hanya berjarak 150 meter dari rumah keluarga Vera. Rumah 2 tingkat milik ayah Prada DP di kawasan Lorong Taman Bacaan, Tangga Takat, Palembang. Pak, lanjut, di sini ada profil Vera Oktaria atau korban dari kasus ini. Vera Oktaria adalah seorang kasir di sebuah minimarket di Musi Banyu Asin yang berusia 21 tahun. Vera Oktaria merupakan warga yang tinggal di Jalan Kiai Haji Azhari, Kelurahan 16, Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Vera Oktaria bertetangga dengan rumah pelaku yang hanya berjarak 150 meter dari rumah Vera Oktaria. Vera Oktaria juga diketahui sudah berpacaran dengan pelaku sejak masih duduk di bangku SMP. Lanjut, di sini ada kronologi. Masuk ke kronologi, yaitu Prada DP diketahui membunuh Vera dilatar belakangi oleh asmara, di mana ia menduga bahwa ada pria lain yang saat ini sedang mendekati korban. Keributan dipicu masalah paspor ponsel. Prada DP dan Vera Oktaria terlibat keributan karena ponsel korban dalam kondisi terkunci. Terdakwa dan korban sempat sepakat untuk membuat sandi handphone adalah dengan tanggal lahir jadian mereka, yaitu 09/19/14. Namun setelah dicek kembali, terdakwa sandi itu berubah. Merasa curiga, Prada DP lalu menanyakan kepada korban kenapa sandi ponsel tersebut telah diubah. Lalu dijawab oleh korban, "Kamu enak saja berhubungan terus. Kapan kamu mau nikahi saya? Sekarang saya sudah hamil 2 bulan." Jawaban tersebut membuat Prada DP marah lalu membenturkan kepala Vera ke dinding dan membuatnya tak sadarkan diri. Kurang puas, pelaku lalu membekapnya hingga korban pun tewas seketika. Merasa takut, Prada DP berupaya menghilangkan jejak dengan mencoba melakukan mutilasi dan membakar mayat korban. Tetapi usaha tersebut gagal. Prada DP gagal melakukan mutilasi hingga tuntas karena gergaji yang digunakan oleh pelaku patah.
Dalam dakwaan, Prada DP telah membunuh Vera dengan cara dicekik, kebingungan untuk menghilangkan jejak atas aksi kejahatannya tersebut. Ia lalu keluar kamar penginapan dan melihat satu gergaji yang berada di dalam gudang dan digunakan untuk memotong tubuh Vera. Setelah gergaji patah, Prada DP kembali keluar kamar dan membawa sepeda motor milik korban menuju ke pasar untuk membeli sebuah gergaji dan satu buah tas untuk dibawa kembali ke penginapan. Saat di penginapan, terdakwa kembali melakukan mutilasi, namun gergaji itu kembali patah. Mayat korban Vera Oktaria ditemukan berawal dari kecurigaan seorang pengurus penginapan bernama Nurdin bin Arsan. Sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, Nurdin yang sedang menyapu lantai penginapan pada saat itu mencium bau menyengat yang sumbernya dari kamar 06. Nurdin yang merasa curiga langsung mengetuk pintu kamar dan mencoba untuk membuka pintu, tapi tidak ada respon dari penghuni kamar. Karena khawatir terjadi apa-apa, Nurdin langsung menghubungi kepolisian. Pihak kepolisian langsung bergegas untuk menuju ke lokasi TKP di tempat di mana jasad korban ditemukan, yaitu Polsek Sungai Lilin datang. Kamar tersebut baru dibuka setelah kepolisian datang. Ditemukan sesosok wanita di dalam ranjang dalam keadaan tanpa busana dengan kondisi sudah terpotong-potong. Jenazah bengkak ditutupi dengan selimut. Lanjut, di sini ada hukum acara pidana. Pertama, penyidik Polda Sumsel memastikan bahwa pembunuh serta pemutilasi Vera merupakan Prada DP, yaitu kekasihnya sendiri. Setelah polisi melakukan olah TKP serta mengumpulkan barang bukti, usai menemukan jenazah Vera. Alat bukti yang ditemukan adalah 2 buah gergaji dan 1 korek api dan 1 buah tas. Petugas Denpom 2 Sriwijaya mengambil langkah dengan mendatangi pihak orang tua korban untuk dimintai keterangan serta mencari keterangan dari pihak lain dan bukti-bukti. Pihak Denpom 2 Sriwijaya menyebarkan foto pelaku di wilayah jajaran Kodam 2 Sriwijaya, mulai dari Sumsel, Bengkulu, Jambi, Lampung, hingga Bangka Belitung, untuk mempersempit ruang gerak si pelaku. Prada DP kemudian berhasil ditangkap oleh Detasemen Polisi Militer atau Denpom Sriwijaya di sebuah padepokan di Kabupaten Serang, Banten pada Kamis 13 bulan 6 2019. Prada DP dituntut dengan hukuman pidana seumur hidup atau penjara sampai mati dengan sesuai pasal 340 HP tentang pembunuhan berencana. Di sini ada putusan pengadilan. Tersangka Prada Dery Permana dijerat pasal 340 KUHP, yakni barang siapa yang sengaja dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, kemudian pertanggungjawabannya dengan hukuman pidana mati atau seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Sidang Pengadilan Militer 104 Palembang telah memvonis Prada DP dengan hukuman seumur hidup. Terdakwa juga mendapatkan hukuman tambahan dengan terdakwa dipecat dari kesatuannya secara tidak terhormat. Dan di sini ada pendapat saya tentang putusan pengadilan. Saya sangat setuju atas putusan hakim yang memberikan hukuman penjara seumur hidup, karena kan telah sesuai dengan pasal yang berlaku, yaitu pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dan apabila pelaku dijatuhi hukuman mati, saya kurang setuju, karena lebih baik penjara seumur hidup agar pelaku dapat menyesali semua perbuatannya selama sisa hidupnya. Dan itu mungkin lebih menyakitkan daripada mendapatkan hukuman mati. Di sini lanjut ada daftar pustaka. Saya mengambil dari beberapa sumber, yaitu dari Tribun News 2 dan 1 dari Kompas. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.